Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Septiana Dulustari NIM 113 dan rekan saya. Saya Fitria Khalifah Zahra dengan yang terakhir 117 Saya Nova Sanawari dengan 3 digit terakhir 131. SP. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai representasi graf dengan algoritma Dijkstra dan TSP. Untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh Fitria. Baik, saya mulai. Untuk kode baris yang pertama ini merupakan penambahan modul atau library yang diperlukan dalam program yaitu yang pertama ada HEAPQ untuk implementasi algoritma Dijkstra, Network S dan Matplotlib untuk visualisasi graph dan plotting graph, serta itertools import permutation untuk implementasi TSP. Nah, kelas graph sendiri merupakan representasi dari graph dengan def function def init self sebagai konstruktornya dan self edge list sebagai agency list untuk representasi graph. Nah, function add vertex digunakan untuk menambahkan vertex dengan di dalamnya terdapat perulangan if city not in self edges. Jika kota belum ada di graph, maka kota akan ditambahkan ke agency leaf. Kemudian, pada function add age, di mana ada self, city 1, city 2, dan distance, merupakan fungsi untuk menambahkan edge atau jalur antar kota, di mana di dalamnya ada variabel yang digunakan untuk penambahan jalur antar kota 1 ke kota 2 dengan jarak. Yang selanjutnya ada function getNeighbor atau fungsi untuk mendapatkan tetangga dari suatu vertex atau kota, yang dimana di dalamnya ada return dictionary tetangga suatu vertex atau kota yang ada di Jawa Timur. Nah, di sini variabel Jawa Timur digunakan sebagai instansi graph dari kata Jawa Timur. Nah, selanjutnya variabel cities digunakan untuk menambahkan daftar 10 kota atau vertex yang ada di Jawa Timur yang nantinya akan dihubungkan menggunakan edge atau jalur. Perulangan for city in cities sendiri digunakan untuk menambahkan vertex atau kota ke dalam graph. Dan kemudian variabel age digunakan untuk menambahkan edge atau jalur antar vertex kota dengan jarak yang telah ditentukan dalam kilometer. Dapat dilihat pada program di sini sudah ada, sudah ditentukan jarak antar kotanya, seperti Surabaya dan Lamongan di 50 km, Surabaya dan Pasuruan di 60 km, dan seterusnya. Untuk perulangan for each in each di sendiri digunakan untuk menambahkan edge atau jalur ke dalam graph, sama seperti perulangan di atasnya tadi yang sebelum di edge tadi. Bedanya tadi kan kita perulangannya itu antar kota, dan ini sekarang antar jalur. Bisa dilanjut untuk function Dijkstra-nya oleh rekan saya. Jadi di sini ada implementasi algoritma Dijkstra yang dimana variabel yang pertama sampai variabel yang keempat ini digunakan untuk inisialisasi semua jarak dari kota asal ke kota lain sebagai tahingga, dan kota asal kita set ke nol. Kita juga siapkan priority queue yang menyimpan kota-kota yang akan dikunjungi dimulai dari kota awal. Terus yang variabel while periodic queue sampai yang current distance ini kita masuk ke perulangan selama masih ada kota di antrian. Kita ambil kota dengan jarak yang terkecil di antrian terlebih dahulu. Lalu di sini ada yang if current city sampai yang break ini. Jika kota yang kita ambil adalah kota tujuan, maka pencariannya selesai. Lalu dari variabel yang for neighbor sampai yang if distance ini, kita periksa semua kota tetangga. Jika ditemukan rute yang lebih pendek dari sebelumnya, maka kita perbarui jarak dan masukkan kota tersebut ke antrian. Lalu di sini ada yang if distance sampai yang else return ini. Jika kota tujuan bisa dijangkau, maka kita susun kembali jalur tercepat dengan menelusuri mundur dari kota tujuan ke asal. Kita kembalikan jalur dan total jaraknya. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode untuk menyelesaikan TSP dengan pendekatan brute force yang mencari rute terpendek untuk mengunjungi semua kota dan kembali ke kota awal. Jadi fungsi def TSP brute force
Baris ini mendefinisikan fungsi bernama TSP brute force yang menerima dua parameter yaitu graph dan start. Kemudian city sama dengan list ini, di sini kita mengambil semua kota dari graph menggunakan graph agency list case yang memberikan daftar kota dari agency list. Kemudian kita periksa apakah kota awal valid dengan if start not in cities return non false. Jadi, jika kota start tidak ada di daftar kota, kode mengembalikan non dan float karena rute tidak mungkin dibuat. Kemudian cities.remove ini kita hapus kota awal dari daftar cities karena kita akan mulai dan kembali ke kota ini. Jadi, tidak perlu dimasukkan dalam permutasi kota lainnya. Selanjutnya, kita inisialisasi variabel penting yaitu shortest path sama dengan non dan min underscore distance sama dengan float. Jadi short path ini menyimpan rute terpendek dan min distance yaitu menyimpan jarak terpendek. Ini seperti memulai dengan asumsi belum ada rute terbaik. Kemudian bagian inti kode adalah loop permutasi yaitu for perm in permutation. Di sini kita menggunakan fungsi permutasi di sini kita menggunakan fungsi permutasi untuk menghasilkan semua kemungkinan urutan kota. Kemudian untuk setiap permutasi kita inisiasi variabel sementara yaitu current distance sama dengan 0, current city sama dengan start, dan path sama dengan start, valid path sama dengan true. Jadi current distance ini menyimpan total jarak untuk rute start ini dimulai dari 0. Current city yaitu kota saat ini dimulai dari kota start, kemudian path adalah daftar kota yang dikunjungi, dimulai dengan start, kemudian valid path, yaitu menandakan apakah rute valid, awalnya true. Lalu kita proses setiap kota dalam permutasi, yaitu for next city in perm, kita iterasi melalui kota-kota dalam permutasi, untuk setiap next city kita periksa, yaitu if next city sampai path append ini, jika next city ada di agency list dan current city, kita tambahkan jarak antar kota ke current distance. Kemudian perbarui current city ke kota berikutnya. Kemudian tambahkan next city ke path. Jadi misalnya jika dari A ke B adalah jarak 10, kita tambah 10 ke current distance dan masukkan B ke path. Jika tidak ada jalur, yaitu else valid path sama dengan false, maka break. Jika next city tidak terhubung, kita tandai valid path sebagai false dan hentikan loop untuk permutasi ini karena rute tidak valid. Setelah loop permutasi selesai, kita periksa if valid path and current. Jadi jika rute valid dan jaraknya lebih kecil dari min distance, kita perbarui min distance dengan current distance dan simpan path sebagai search path. Yang terakhir yaitu return shortest path min distance, yaitu kode mengembalikan rute terpendek dan total jaraknya. Misalnya A, B, C, dan 30, jika itu rute terbaik. Oke, di sini ada dev main yang mulai dari print kota sampai print ini. Eh, Program ini akan mencetak daftar kota yang sudah dimasukkan dalam graf dan kota-kota ini akan diurutkan agar mudah dilihat oleh pengguna. Lalu city mapping ini dibuat agar pengguna bisa menginput huruf kapital atau huruf kecil tanpa harus diperhatikan. Oke, terus yang di sini ada apa namanya? Start start input ini. Program ini akan meminta input kota asal dari pengguna. Jika mengetik exit, maka program akan berhenti. Lalu dari Star City Mapping ini, kita memvalidasi apakah nama kota yang dimasukkan ada dalam daftar. Kalau tidak, pengguna akan diminta memasukkan ulang nama kota tersebut. Lalu di sini ada path distance ini. Setelah kota asal tujuan valid, fungsi diksa dijalankan untuk mencari jalur tercepat. Terus di if path sampai else ini, jika rute ditemukan, jalur dan total jaraknya ditampilkan. Kalau tidak, pengguna diberitahu bahwa rute tidak tersedia. Lalu di sini kita bisa lanjut atau tidak dengan menanyakan pengguna saat rute selesai.
Oke, sekian bakal dilanjutkan oleh teman saya. Bentar. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai algoritma TSP. Jadi kode ini tuh untuk memungkinkan pengguna memasukkan kota awal, menjalankan algoritma TSP, menampilkan hasil rute dan jarak, serta memberikan opsi untuk mengulang perhitungan atau keluar. Jadi kode yang pertama while true. Jadi baris ini tuh membuat loop tak terbatas agar program terus berjalan hingga pengguna memilih untuk berhenti. Ini seperti memberikan pengguna kesempatan berulang untuk mencoba berbagai kota awal. Selanjutnya kita menampilkan judul print. Ini tuh berfungsi untuk mencetak judul program untuk memberitahu pengguna bahwa mereka sedang menggunakan program TSP. Kemudian start input. Baris ini tuh meminta pengguna untuk memasukkan nama kota awal. Untuk fungsi strip itu menghapus spasi berlebih dan lower itu untuk mengubah input menjadi huruf kecil untuk konsistensi. Kemudian pengguna juga bisa mengetik exit untuk keluar dari program. Kemudian kita periksa apakah pengguna ingin keluar dengan if start underscore input sama dengan exit. Jadi jika input adalah exit, perintah break menghentikan loop while sehingga program berakhir. Selanjutnya kita memetakan input pengguna ke kota yang valid, yaitu dengan start city. Di sini kita menggunakan city mapping untuk mendapatkan nama kota yang sesuai. Misalnya, jika pengguna mengetik Surabaya, city mapping mungkin mengembalikan Surabaya. Kemudian kita validasi info dengan if not start city. Jadi, jika start city adalah non, kode mencetak pesan kesalahan dan daftar kota yang valid dengan format seperti Surabaya, Malang, Jember. Perintah continue mengembalikan program ke awal loop untuk meminta input baru. Jika input valid, kita jalankan jika input valid, kita jalankan algoritma TSP, yaitu path distance. Di sini kita memanggil fungsi TSP brute force dengan graf Jawa Timur dan kota awal start city. Fungsi ini mengembalikan dua nilai yaitu path dan distance. Kemudian kita periksa apakah rute ditemukan dengan if path. Jika path tidak non, berarti algoritma menemukan rute valid. Kita lanjutkan untuk menampilkan hasilnya dengan eh, fungsi print ini. Jadi kode ini mencetak rute terbaik, misalnya Surabaya, Malang, Jember, menggunakan join untuk menggabungkan kota dengan tanda panah. Lalu kita cetak total jaraknya, misalnya total jarak tempuh 250 km. Selanjutnya kita tampilkan visualisasi graf, yaitu dengan print visualisasi graf for I in range, yaitu bagian ini mencetak representasi graf untuk setiap langkah rute seperti Surabaya 100 km untuk jaraknya ke tujuannya yaitu Malang. Loop for berjalan dari indeks 0 hingga panjang path dikurangi 1 untuk mengakses pasangan kota berurutan dan jaraknya dari Jawa Timur agency list ini. Kemudian jika rute tidak ditemukan maka else print. Jika path adalah non, kode mencetak pesan kesalahan dan kemungkinan penyebabnya seperti graf yang tidak terhubung sepenuhnya atau tidak ada jalur langsung antar kota. Kemudian yang terakhir kita tanyakan apakah pengguna ingin melanjutkan dengan lanjut sama dengan input atau if lanjut yes atau no gitu. Jadi kode meminta input Y untuk melanjutkan atau nilai-nilai untuk keluar. Jika bukan Y, perintah break menghentikan loop dan program selesai. Jadi kode ini adalah antar muka pengguna yang interaktif untuk algoritma TSP brute force. Pengguna dapat memasukkan kota awal, memilih rute terpendek dan jaraknya, serta visualisasi jalur. Program juga menangani input tidak valid dan memberi opsi untuk mengulang atau keluar. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya Fitria. Function visualis graph digunakan sebagai implementasi visualisasi graph dengan variabel G membawa library network Graph untuk membuat graf kosong atau graf tidak berarah. Perulangan for city in graph edge list digunakan untuk melakukan looping melalui setiap kota, di mana di dalamnya ada looping lagi untuk per neighbor distance, untuk looping tetangga, dan ada GH city neighbor weight sama dengan distance merupakan program yang digunakan untuk menambahkan edge atau jalur dengan atribut jarak. Variabel post sama dengan yang berisikan parameter dari library network yang menggunakan pendekatan Spring Layout digunakan untuk menentukan posisi node menggunakan algoritma Spring Layout.
Kemudian di sini ada program yang digunakan untuk menggambarkan node dengan parameter, dan di sini juga ada penentuan warna untuk node-nya atau untuk kotanya, yaitu sky blue. Kemudian program selanjutnya digunakan untuk menggambarkan edge atau jalur dengan parameter, di mana ini digambarkan dengan warna abu-abu. Dan selanjutnya untuk labelnya sendiri, label dari kotanya menggunakan font sans serif. Kemudian untuk atribut jarak untuk ditampilkan di edge atau jalurnya sendiri, itu kita menggunakan ukuran katanya atau ukuran fontnya itu 8. Kemudian yang akan ketika program dijalankan, judul yang akan dikeluarkan itu peta Jawa Timur dengan jarak antar kota dalam satuan kilometer. Di mana di sini PLT title digunakan untuk menambahkan judul visualisasi, PLT.axis digunakan untuk menghilangkan aksis, PLT.take layout digunakan untuk adjust layout, dan PLT.show digunakan untuk menampilkan visualisasi. Nah, di bawah ini merupakan perintah yang digunakan untuk memanggil program atau function yang sudah kita buat, yaitu yang pertama di sini adalah ada function visualis graph, di mana program ini akan menjalankan dan melakukan print dan akan menampilkan bentuk graf dari peta Jawa Timur. Kemudian kode kedua yang dijalankan yaitu function main, di mana ini akan menjalankan program utama, di mana di dalamnya ada algoritma Dijkstra dan algoritma TSP. Baik, itu tadi penjelasan mengenai codingan kami. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai output dari codingan ini. Baik, di sini selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai output dari kode yang telah kami jelaskan sebelumnya. Jadi di sini kita diperintahkan untuk memasukkan kota asal. Kita akan memasukkan kota Lamongan karena saya berasal dari Lamongan. Eh, untuk kota tujuannya ke Malang. Nah, di sini di outputnya dapat kita lihat untuk jalur tercepat dari Lamongan ke Malang itu total jarak tempuhnya 140 km. Jadi ketika kita ingin melanjutkan untuk rute lain, kita bisa pilih yes. Kemudian saya ingin memasukkan kota asal dari Banyuwangi. Untuk kota tujuannya ke Probolinggo. Nah, jalur tercepat dari Banyuwangi ke Probolinggo yaitu dengan jarak tempuh sejauh 150 km. Saya ingin menghentikan untuk rute tercepat antar kota ini dengan cara pilih no. Kemudian lanjut ke TSP. Eh, di sini diperintahkan untuk memasukkan kota awal TSP atau exit jika mau keluar. Saya ingin memasukkan kota awal dari Madiun. Nah, di sini kita dapat melihat rute TSP terbaik dengan total jarak tempuh 605 km. Kemudian saya ingin untuk menghitung TSP lagi dari kota Jember. Nah, untuk rute TSP terbaik dari Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Blitar, Kediri, Madiun, Lamongan, Surabaya, yaitu total jarak tempuhnya sebesar atau sejauh 610 km. Saya ingin mencukupkan dengan klik no. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami.
penjelasan mengenai representasi graf dengan algoritma Dijkstra dan TSP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.